Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Asraf, NIM C170-230, akan menjelaskan tentang skala pengukuran dan pengukuran variabel. Untuk pokok pembahasan yang akan saya bahas ada 3, yaitu yang pertama definisi skala pengukuran, yang kedua jenis-jenis skala pengukuran, yang ketiga tipe-tipe skala pengukuran variabel. Untuk definisi skala pengukuran, definisi skala pengukuran menurut Muhammad, skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya, alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran merupakan suatu prosedur penetapan atas angka yang menjadi acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang digunakan dalam pengukuran yang outputnya menghasilkan data kuantitatif. Dengan menentukan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Sebagai contoh, berat emas 19 gram, besi 100 kg, suhu badan orang yang sehat 37 derajat Celcius, IQ seseorang 150. Selanjutnya yaitu jenis-jenis skala pengukuran. Jenis-jenis skala pengukuran yang pertama yaitu skala Likert. Menurut Jali dan Muljono, skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi. Dimensi dijabarkan menjadi subvariabel, kemudian subvariabel dijabarkan menjadi indikator yang dapat diukur. Yang kedua yaitu ada skala Guttman. Skala Guttman adalah skala kumulatif, disebut juga sebagai skalogram, yang sangat baik dan meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut atribut universal. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, setuju atau tidak setuju, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, rating scale. Skala model rating scale responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Dengan demikian, skala rating lebih luas, fleksibel, dan tidak terbatas dalam pengukuran sikap saja, namun untuk mengukur persepsi atau penilaian responden terhadap sebuah fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Dengan skala rating, data mentah yang didapatkan berbentuk angka. Selanjutnya ditafsirkan dalam pemahaman kualitatif, jawaban responden senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah. Untuk jenis yang keempat yaitu semantik diferensial. Skala semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatifnya
terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Pembahasan selanjutnya yaitu tipe-tipe skala pengukuran variabel. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah tingkatan paling sederhana dalam tingkat pengukuran. Skala ini dipakai untuk menggolongkan objek-objek atau peristiwa ke dalam kelompok yang terpisah berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek yang diamati. Menurut Zulfikar dan Budiantara, ciri-ciri data berskala nominal antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hanya bersifat membedakan, tidak mengurutkan mana kategori yang lebih tinggi, mana kategori yang lebih rendah. Yang kedua, memiliki kategori yang bersifat homogen, mutually eksklusif, dan eksekutif. Mutually eksklusif dan eksekutif artinya setiap individu harus dapat dikategorikan hanya pada satu kategori saja, dan setiap kategori harus mengakomodasi seluruh data. Untuk tipe yang kedua, yaitu skala ordinal, merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkat yang berbeda. Setiap data ordinal memiliki tingkat tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antara jenjang yang tidak harus sama dibandingkan dengan data nominal. Data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Yang ketiga ada skala interval. Menurut Irianto, skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Skala interval juga dikatakan sebagai suatu skala yang mempunyai rentang konstan antara tingkat suatu dengan yang aslinya, tidak mempunyai angka nol mutlak. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah tingkat skala yang tertinggi karena menyatakan kuantitas yang absolut, dan hasil pengukurannya dapat dipergunakan untuk semua keperluan analisis dalam penelitian dengan menggunakan semua prosedur statistik. Menurut Winarno, skala rasio memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, angka-angka yang menunjukkan ranking atau rank order telah ditentukan sebelum berdasarkan atribut yang diukur. Yang kedua, interval atau jarak antara angka-angka yang berurutan menunjukkan jarak yang sama. Yang ketiga, mempunyai nilai nol absolut, artinya jarak antara tiap angka dalam skala dengan titik nol absolut dapat diketahui secara eksplisit atau secara rasional. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.